1. Dalam akuntansi pemerintah, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam penyajian laporan keuangan. Jika sebuah pemerintah daerah mengelola anggaran secara tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dampak apa yang paling mungkin terjadi terhadap pembangunan daerah? A. Peningkatan investasi dari pihak swasta. B. Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat. C. Penurunan kualitas pelayanan publik. D. Pengalokasian anggaran lebih efektif. E. Peningkatan kinerja pemerintahan. Jika sebuah pemerintah daerah mengelola anggaran secara tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak efisien, yang pada gilirannya mengurangi sumber daya yang tersedia untuk program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Dalam siklus akuntansi pemerintah, laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan utama. Jika pada laporan tersebut terdapat selisih antara anggaran dan realisasi yang sangat besar, tindakan apa yang paling bijak dilakukan oleh pemerintah untuk periode berikutnya? A. Menyusun anggaran dengan nominal lebih tinggi untuk menutupi kekurangan. B. Mengurangi pengeluaran tanpa meninjau kembali prioritas program. C. Melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran. D. Mengurangi alokasi anggaran untuk semua sektor secara merata. E. Membuat laporan baru tanpa memperbaiki kesalahan sebelumnya. Jika terdapat selisih yang besar antara anggaran dan realisasi dalam laporan realisasi anggaran, tindakan yang paling bijak adalah melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran. Evaluasi ini penting untuk memahami penyebab ketidaksesuaian tersebut, seperti kesalahan dalam perencanaan, perubahan kondisi eksternal, atau ketidaktepatan dalam perkiraan biaya. Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat memperbaiki perencanaan dan penganggaran untuk periode berikutnya agar lebih realistis dan efektif. 3. Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur oleh PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP menggunakan basis akrual untuk laporan keuangan pemerintah. Apa kelebihan utama dari basis akrual dibandingkan basis kas dalam pelaporan keuangan pemerintah? A. Mempermudah proses audit keuangan. B. Menunjukkan posisi keuangan yang lebih akurat. C. Mengurangi kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. D. Meningkatkan jumlah pendapatan pemerintah. E. Mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Basis akrual dalam akuntansi pemerintah mencatat transaksi pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan pemerintah, termasuk kewajiban yang belum dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima, sehingga lebih mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Hal ini berbeda dengan basis kas, yang hanya mencatat transaksi ketika kas diterima atau dibayar, dan dapat mengabaikan kewajiban atau pendapatan yang belum diterima pada periode tersebut. 4. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, konsep materialitas digunakan untuk menentukan apakah suatu informasi keuangan penting untuk disajikan. Jika pemerintah memutuskan untuk tidak mencantumkan informasi mengenai aset dengan nilai kecil, hal ini sesuai dengan prinsip A. Akuntabilitas, B. Transparansi, C. Keandalan, D. Kepatuhan, E. Materialitas. Prinsip materialitas dalam akuntansi mengacu pada keputusan untuk tidak mencantumkan informasi yang dianggap tidak signifikan atau memiliki nilai kecil yang tidak mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, jika pemerintah memutuskan untuk tidak mencantumkan informasi mengenai aset dengan nilai kecil, itu adalah penerapan prinsip materialitas. 5. Seorang auditor menemukan bahwa laporan keuangan pemerintah menunjukkan surplus anggaran yang besar.
Namun, setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa banyak kegiatan belanja yang tidak dilaksanakan meskipun sudah dianggarkan. Bagaimana seharusnya pemerintah menindaklanjuti temuan ini untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan ke depan? A. Menghapus kegiatan belanja yang tidak terlaksana pada anggaran berikutnya. B. Melakukan evaluasi atas penyebab ketidakterlaksanaan kegiatan dan memperbaiki proses perencanaan. C. Menggunakan surplus tersebut untuk kegiatan tambahan tanpa perencanaan lebih lanjut. D. Memindahkan surplus ke tahun anggaran berikutnya tanpa klarifikasi. E. Membuat laporan baru tanpa mencantumkan surplus tersebut. Jika ditemukan bahwa banyak kegiatan belanja yang tidak dilaksanakan meskipun sudah dianggarkan, tindakan yang bijak adalah melakukan evaluasi atas penyebab ketidakterlaksanaan kegiatan dan memperbaiki proses perencanaan untuk anggaran berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun lebih realistis, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dapat benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan.